Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan keempat. Materi hari ini mungkin materi yang belum ada di RPS ya teman-teman. Jadi saya tambahkan dalam bentuk PPT ini. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang persepsi. Persepsi ini merupakan inti dari komunikasi. Tuh. Apa sih persepsi itu? Persepsi itu merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut akan mempengaruhi perilaku kita. Kemudian apa itu penafsiran? Penafsiran itu merupakan inti dari persepsi, dan ini identik dengan penyandian balik. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita akan, kalau kemarin masih ingat ada encoder, encoding, decoding, nah itu. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari penafsiran atau penyandian balik itu. J. Cohen, dia menyatakan bahwa interpretasi itu bermakna atas sensasi sebagai representasi objek eksternal, pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Kenapa persepsi ini penting? Dan kenapa persepsi ini menjadi inti komunikasi? Karena jika persepsi ini tidak akurat, itu tidak mungkin kita akan berkomunikasi dengan efektif. Nah, nantinya persepsi ini yang akan menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain, karena dalam proses komunikasi pun ketika kita berkomunikasi kita dibanjiri dengan berbagai informasi. Nah, nanti persepsi ini akan membantu kita akan memilih mana yang informasi yang akan dianggap penting atau tidak. Jadi semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, maka semakin mudah dan mereka akan semakin sering berkomunikasi. Jadi itu merupakan kenapa persepsi ini menjadi inti sebuah komunikasi. Persepsi, De Vito menyatakan bahwa persepsi itu merupakan proses dengan mana kita menjadi sadar akan adanya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Jadi memang di awal itu nanti ada beberapa proses persepsi, tidak luput dari stimulus yang didapatkan oleh indera kita. Nah, persepsi ini itu meliputi penginderaan. Nah, ini yang dinamakan dengan sensasi. Nah, proses sensasi ini dia melalui alat indera, kemudian nanti ada atensi dan diinterpretasikan. Nah, sensasi ini juga merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat panca indera kita. Kemudian kita memiliki reseptor indrawi. Nah, ini masih yang bersifat teknis ya, yang bersifat fisik gitu. Jadi ada reseptor indrawi, itu panca indera kita, penghubung antara otak manusia dengan lingkungan. Dan semua rangsangan itu akan dikirimkan ke otak, di mana makna pesan pun harus dipelajari. Panca indera ini memiliki andil dalam proses komunikasi. Kemudian Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodekan, dia menyebutkan bahwa dalam persepsi ini ada 3 aktivitas. Tadi yang pertama adalah seleksi, kemudian organisasi dan interpretasi, di mana kita tidak bisa membedakan terlalu jauh karena mereka memang proses ini berlangsung selama hampir bersamaan itu. Ada 3 elemen persepsi komunikasi manusia. Yang pertama adalah konsep diri, di mana konsep diri ini itu adalah sesuatu yang sangat bergantung dari mana dia memandang dirinya sendiri. Ini akan sangat mempengaruhi proses persepsi kita. Yang pertama adalah konsep diri, bagaimana teman-teman itu memandang diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua adalah memori. Elemen yang kedua adalah memori. Memori itu adalah apa yang dipersepsikan seseorang, berkaitan erat dengan kemampuan dan daya ingat. Kemudian elemen yang ketiga adalah kemampuan individu untuk mengabaikan sesuatu yang tidak disukai, apa yang dipersepsikan kontras dengan kesukaannya. Nah, ini ada berbagai versi ya. Tadi ada yang pertama ada seleksi dan lain sebagainya, seleksi, organisasi, kemudian interpretasi. Ada lagi tadi yang kedua, kemudian ini ada tahapan-tahapan persepsi yang lain. Yang pertama adalah stimuli. Stimuli ini adalah ketika panca indera kita itu menerima stimulus dari luar. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah organization.
ketika stimulus itu diorganisasikan itu berdasarkan tatanan tertentu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Merupakan ketika individu ini membuat stimulus dan evaluasi terhadap stimulus berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengetahuan tentang apa yang diterima. Kembali lagi tadi kalau teman-teman masih ingat di proses dan model komunikasi, di mana modelnya De Vleur itu ada komponen field of experience dan frame of reference, di mana itu juga akan mempengaruhi proses komunikasi. Kemudian tahapan yang keempat adalah memori. Itu stimulus yang sudah diorganisasikan, terekam dalam memori, dan ketika kita tahapan yang terakhir adalah recall. Itu semua rekaman itu dikeluarkan dan itulah persepsi. Kita tidak tadi rangsangan, informasi dan lain sebagainya itu banyak sekali. Kita tidak bisa merespon semua rangsangan yang ada. Kita hanya bisa memperhatikan satu rangsangan secara penuh. Misalnya ketika kita jalan di mall, kita ada berbagai informasi, ada berbagai rangsangan yang diskon berapa persen, kemudian ada barang yang kita suka dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa memberikan respon terhadap semua rangsangan tersebut. Kita hanya bisa memperhatikan satu rangsangan secara penuh. Gitu. Kemudian persepsi manusia ini juga dibagi menjadi dua. Ada persepsi terhadap objek dan ada persepsi terhadap manusia, di mana kalau ada perbedaannya, di mana persepsi terhadap manusia tentunya jauh lebih kompleks daripada persepsi terhadap objek. Persepsi terhadap lingkungan fisik ini berbeda dengan lingkungan sosial. Ada perbedaan. Misalnya yang pertama persepsi objek itu dia melalui lambang fisik, kemudian dia menanggapi sifat luar, kemudian tidak menanggapi sikap luar, kemudian tidak bereaksi atau statis. Sedangkan di persepsi manusia dia itu melalui lambang verbal dan non-verbal. Nanti bahasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya tentang verbal dan non-verbal. Kemudian dia menanggapi sifat luar dan dalam perasaan, motif, harapan, dan dia interaktif. Kemudian persepsi manusia ini juga dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu dan lebih cepat. Kemudian apa saja yang mempengaruhi persepsi? Yang pertama adalah fisiologis. Itu kemampuan sensori, bisa dalam bentuk visual, audio, fisik, dan umur. Kemudian faktor yang kedua adalah kebudayaan, meliputi kepercayaan, nilai-nilai, pemahaman, asumsi, taken for granted. Kemudian yang ketiga adalah state point theory, di mana komunitas sosial, ras, etnitas, gender, kelas, ekonomi, agama, posisi kekuasaan dalam hierarki sosial, peranan sosial, kemudian kemampuan kognitif, kompleksitas kognitif, dan persepsi yang berpusat pada orang. Kemudian apa saja yang mempengaruhi persepsi antar personal individu? Yang pertama, persepsi ini dibentuk karena beberapa karakteristik individu bersatu dengan beberapa karakteristik tertentu orang lain. Kemudian yang kedua, individu ini menemukan atau menghadapi sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Yang ketiga, ada aksentuasi perseptual, di mana dia mempengaruhi individu untuk menerima apa yang dia harapkan dan dia suka. Kemudian yang keempat, kecenderungan individu untuk memberikan perhatian penting terhadap apa yang dilihat saat pertama. Kemudian yang kelima adalah kecenderungan untuk mencari dan mengharapkan sesuatu, mempengaruhi apa yang dilihat oleh indera, konsisten atau tidak. Yang keenam adalah stereotip. Individu bersikap sesuai dengan gambaran negatif atau positif dari orang lain. Dan yang ketujuh adalah penilaian atribusi. Ada 5 jenis persepsi. Yang pertama adalah persepsi diri. Ini adalah cara ketika seseorang itu menerima diri sendiri. Dia berdasarkan pada self-esteem, sejauh mana objek ini dipersepsi bernilai bagi dirinya sendiri. Konsep diri ini nanti dibentuk oleh bagaimana individu itu berpikir tentang orang lain dan menerima. Kemudian ada persepsi lingkungan. Ini dibentuk berdasarkan konteks di mana informasi itu diterima. Persepsi terhadap kata dan yang dialami berdasarkan
dialami menghadapi perubahan makna. Kemudian lingkungan ini membentuk penyaring mental bagi manusia terhadap informasi. Kemudian persepsi yang ketiga adalah persepsi yang dipelajari. Persepsi yang terbentuk karena individu ini mempelajari sesuatu dari lingkungan sekitar. Kemudian persepsi ini bisa berbentuk pikiran, ide, gagasan, dan keyakinan yang dipelajari oleh orang lain. Misalnya, anak itu mengikuti kepribadian orang tuanya. Kemudian persepsi yang keempat ada persepsi fisik. Ini dibentuk berdasarkan dunia yang serba terukur. Misalnya secara fisik kita dan mendengar dan melihat sesuatu lalu kita ikuti dengan bagaimana kita memproses apa yang kita lihat dan dalam pikiran dan akal. Dan yang terakhir adalah persepsi budaya. Di mana persepsi ini berbeda-beda ya. Bervariasi dari satu desa ke desa lain. Apa yang dipersepsikan itu kadang menimbulkan konflik domain spesifik terhadap stereotip di dalamnya. Kemudian apa yang mengakibatkan persepsi itu gagal? Yang pertama adalah kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Ada kesalahan atribusi ini terjadi ketika yang pertama, ketika kita salah menaksir makna atau pesan atau maksud pembicara. Kemudian yang kedua adalah perilaku seseorang itu disebabkan oleh faktor internal, tapi justru oleh faktor eksternal. Kemudian ini informasi yang tidak lengkap. Nih teman-teman tahu iklan ini ya? Tidak, bersih. Bentar Bu. Udah. Udah ada otak nggak? Jangan panik, ademin dulu pakai Fir. Ini otaknya Pak. Fir, lepasin aja. Tuh, ini adalah bentuk dari pesan yang dipersepsi tidak utuh atau tidak lengkap, sehingga kita menafsirkan sendiri karena informasi tidak lengkap. Jadi awalnya kayak contoh yang dari iklan ini, dia menafsirkan sendiri, untungnya dia bisa penafsirannya benar kayak gitu, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang kesalahan atribusi. Kemudian yang kedua adalah efek halo. Efek halo ini terjadi ketika kita membentuk suatu kesan secara menyeluruh mengenai seseorang. Ini akan menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifatnya yang spesifik. Misalnya gagasan yang biasa ini bila dikemukakan oleh tokoh nasional akan terkesan brilian dan kreatif. Kemudian kesan ini juga kesan menyeluruh ini biasanya didapatkan dari kesan pertama yang berpengaruh kuat dan sulit digoyahkan atau law of primacy ini. Teman-teman bisa lihat contohnya ini. Kamu pernah tahu nggak sih apa itu efek halo? Ini adalah bias kognitif yang terjadi saat kesan terhadap orang itu didapat dari menggeneralisasi salah satu sifat atau karakteristiknya. Tuh. Di sini ada positif, misalnya efek halo positif, misalnya seseorang itu dianggap baik, maka orang itu juga dianggap pintar dan cerdas. Efek halo negatif itu misalnya ketika seseorang itu dianggap buruk, maka orang itu juga dianggap jahat dan lain sebagainya. Nah, efek halo positif ini bisa dimanipulasi, misalnya dengan menjaga bahasa atau diksi, kemudian membuat penampilan rapi agar enak dipandang, kemudian menjaga gestur tubuh dan mimik wajah, kemudian menyesuaikan cara berbicara sesuai dengan lingkungan pergaulan kita. Karena tadi efek halo itu biasanya terbentuk dari kesan pertama. Jadi sebenarnya ini pun bisa dimanipulasi. Nah, itu yang mengakibatkan adanya kegagalan persepsi. Kemudian yang ketiga ini adalah stereotip. Stereotip itu adalah kesulitan komunikasi yang muncul kesulitan komunikasi ini akan muncul ketika ada stereotip. Stereotip itu ketika kita menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok.
Larry Eisenhower dia menyebutkan bahwa stereotip ini merupakan persepsi atau kepercayaan yang kita anut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat atau sikap yang lebih dulu terbentuk. Stereotip ini merupakan kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan individual. Itu contoh stereotip yang ada ya. Misalnya orang Asia itu distereotipkan bahwa dia ahli seni, bela diri, dan pandai matematika. Orang Inggris itu distereotipkan suka teh dan sepak bola. Kemudian orang Indonesia ini distereotipkan ramah, penganut jam karet, kemudian dan sebagainya. Ini adalah contoh bentuk-bentuk dari stereotip secara global. Ini kenapa sih stereotip ini sampai muncul? Nah, menurut Baron dan Paulus, dia menyebutkan bahwa yang pertama manusia ini cenderung membagi dunia menjadi kita dan mereka. Orang yang di luar kelompok kita itu dipersepsikan lebih mirip satu sama lain dibandingkan diri kita sendiri. Karena tadi dia menggeneralisasikan, mengelompokkan, kemudian mempersepsikan bahwa satu orang itu mirip dengan lain sebagainya karena mereka dan kemudian mengelompokkannya. Kemudian yang kedua adalah muncul stereotip karena dia bersumber dari kecenderungan kita untuk melakukan kerja kognitif. Sedikit mungkin orang lain yang memasukkan mereka dalam kelompok dengan mengelompokkan mereka. Kita mengasumsikan mengenal mereka padahal kita tidak mengenal mereka. Itu. Ada ungkapannya Lippmann ini, dia menyatakan bahwa kita tidak melihat dulu lalu mendefinisikan, kita mendefinisikan dulu baru melihat, kita beritahu dunia sebelum melihat dunia, kita membayangkan kebanyakan hal sebelum kita mengalaminya, dan prakonsepsi ini sangat mempengaruhi keseluruhan proses persepsi. Itu. Kemudian apakah stereotip ini berbahaya atau tidak? Memang kebanyakan umumnya itu stereotip bersifat negatif ya. Dia tidak berbahaya ketika kita simpan dalam kepala kita. Kita hanya mengelompok dan itu tidak kita gunakan dalam hubungan manusia. Hanya kita simpan sendiri. Tapi akan berbahaya jika kita aktifkan dalam hubungan manusia. Misalnya ketika kita berkomunikasi, kita memasukkan stereotip-stereotip yang ada itu. Nah, itu akan menjadikan kegagalan persepsi. Kemudian selanjutnya adalah prasangka. Prasangka ini adalah suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda. Prasangka merupakan konsekuensi dari stereotip. Ian Robertson dia mengatakan bahwa pikiran berprasangka selalu menggunakan citra mental yang kaku dan meringkas apapun yang dipercayai sebagai khas sebuah kelompok. Dan citra ini merupakan stereotip. Nah, prasangka ini merupakan sikap tidak adil, menyimpang, tidak toleran terhadap sekelompok orang. Ada beberapa jenis prasangka. Yang pertama ada prasangka rasial, prasangka kesukuan, prasangka gender, prasangka agama, prasangka politis, prasangka terhadap disabilitas ini. Memang pada akhirnya prasangka ini juga akan memberikan efek kegagalan, mengakibatkan terjadinya kegagalan persepsi ketika kita menggunakan persepsi ini, menggunakan prasangka ini. Itu. Bagaimana caranya mengatasi prasangka? Yang pertama adalah memutuskan siklus prasangka. Kemudian yang kedua berinteraksi langsung dengan kelompok yang berbeda tersebut. Kemudian yang ketiga kategorisasi ulang batas antara kita dan mereka. Kemudian intervensi kognitif dan pengaruh sosial sebagai cara untuk mengurangi prasangka. Dan yang terakhir adalah yang mengakibatkan kegagalan persepsi adalah gegar budaya. Gegar budaya ini adalah bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan suatu reaksi terhadap upaya yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi ini berdasarkan faktor-faktor internal yang dipelajari seseorang dalam satu lingkungan yang baru, yang nilai budayanya ini berbeda dan belum dia pahami. Di sini ada 5 tahap pengalaman transaksional menurut Peter Adler tentang tentang pengalaman transaksional gegar budaya. Yang pertama adalah kontak, kemudian
disintegrasi, kemudian reintegrasi, otonomi, dan interdependensi. Oke, ini adalah materi tambahan saya tentang persepsi yang merupakan inti dari komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.